ये आविष्कार नहीं, गंदगी है, गंदगी। ये आविष्कार नहीं, अभिशाप है। ये धक्के को धक्का दे। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Batman. Bagaimana keseruan filmnya? Tak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan pesta pernikahan seorang pria bernama Laksmihan Chauhan, kita panggil saja Han, dan seorang wanita bernama Gayatri. Nah, si Han ini merupakan seorang pengrajin besi. Han juga seorang pekerja keras, dan si Han ini sangat mencintai dan menghormati istrinya. Hal itu ia tunjukkan dengan caranya memperlakukan Gayatri layaknya seorang bidadari. Ia juga sering membantu pekerjaan yang dilakukan istrinya. Pokoknya si Han ini sangat mencintai istrinya. Dari cara memperlakukan istrinya adalah idaman setiap wanita. Han tinggal di rumah bersama istri, ibu, dan dua adik perempuannya. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan, namun sudah berkeluarga dan tinggal bersama keluarganya. Pada suatu hari, ketika mereka semua sedang berkumpul bersama, tiba-tiba Gayatri ini keluar rumah. Dan ia tidak kembali lagi. Dan ternyata pada saat itu Gayatri kedatangan tamu tak diundang. Ia datang bulan. Karena menurut adat istiadat di daerah sana, ketika seorang wanita sedang datang bulan, mereka diwajibkan untuk berada di luar rumah. Bahkan mereka pun harus tidur di luar rumah selama kurang lebih 5 hari. Karena di sana para masyarakatnya masih menganggap jika wanita yang sedang datang bulan itu kotor. Bahkan mereka dilarang untuk berdekatan dengan suaminya sendiri. Akan tetapi Han yang melihat itu, ia beranggapan bahwa hal tersebut tidaklah adil dan tidak masuk akal. Han pun menyuruh Gayatri untuk masuk ke rumah, tetapi si Gayatri menolaknya karena ia tak ingin melanggar aturan yang sudah ada dari dulu. Lalu keesokan harinya, Han melihat Gayatri yang sedang menjemur sebuah kain yang sangat kotor yang selalu Gayatri gunakan selama datang bulan. Fungsi dari kain itu yaitu untuk menahan darah tembus pada kain yang ia pakai. Terlihat kain itu sangatlah kotor dan pasti kain itu dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi setiap orang yang memakainya. Han yang melihat itu, ia pun pergi ke warung untuk membeli pembalut yang harganya cukup mahal, yaitu sekitar 55 rupiah atau jika dirupiahkan harganya sekitar 10.500. फ्री सर्टिफिकेट गांजा दे रहे हो आप? सोने का Hal itu ia lakukan karena ia tak ingin sang istri terserang penyakit akibat dari pemakaian kain kotor yang Gayatri gunakan. Melihat perhatian Han yang dilakukan kepadanya, karena telah membelikan Gayatri pembalut, ia merasa sangat senang. Namun ketika ia melihat harganya yang sangat mahal, Gayatri tak tega untuk memakainya. Karena dengan harga segitu mereka bisa membeli makanan. Karena memang mereka ini merupakan keluarga yang bisa dibilang pas-pasan. Ia pun menyuruh suaminya untuk mengembalikan pembalutnya ke warung. Saat Han sedang bekerja, tiba-tiba salah satu temannya mengalami kecelakaan. Karena tak ada kain bersih untuk menutup lukanya, ia pun menggunakan pembalut yang ia bawa untuk menutupi lukanya. Kemudian, ia pun bergegas membawa temannya itu ke puskesmas terdekat. ये चीज सबसे साफ है। Karena saat itu ia berada di puskesmas, ia pun sekalian ingin bertanya kepada dokter. Han pun menceritakan perihal istrinya yang menggunakan kain kotor saat datang bulan. Si dokter pun berkata memang banyak sekali wanita yang datang padanya dengan berbagai macam penyakit. Dan penyebab awalnya itu karena saat mereka datang bulan mereka malah menggunakan kain kotor, dedaunan, dan lain-lain. Kain kotor itu sangat berbahaya. Ada beberapa kasus perempuan sampai tidak bisa mempunyai anak. Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia. Mendengar hal itu, Han sangat khawatir dengan kesehatan Gayatri. Ia tak ingin wanita yang ia cintainya itu terserang sebuah penyakit. Ia pun kemudian memutar otak dan berpikir bagaimana caranya agar dirinya bisa membuat istrinya memakai pembalut. Lalu ia pun memiliki ide untuk membuat pembalut untuk istrinya dengan harga yang terjangkau. Kemudian ia pun membeli alat-alat untuk membuat pembalut versinya. Ia membeli kapas dan kain.
Lalu ia pun mulai membuat pembalut untuk istrinya. Lalu ia pun memberikan pembalut buatan pada istrinya. Karena saat ini tamu bulanannya sudah selesai, tentunya ia tidak ingin memakainya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Tamu bulanan Gayatri sudah datang kembali. Kali ini ia menggunakan kain kotor miliknya. Ia menggunakan pembalut buatan suaminya. Namun pagi harinya terlihat si Gayatri ini malah menggunakan kain kotor itu lagi. Dan si Gayatri ini marah pada Han karena pembalut buatannya itu tidak bisa menahan darah kotor yang keluar dan membuat kain sarinya menjadi kotor. Ia pun menyuruh Han untuk tidak melakukan hal bodoh itu lagi. Walaupun ia dimarahi istrinya, tapi itu tidak membuatnya menyerah. Ia kembali membuat pembalut lagi dengan lebih baik. Namun sayangnya, istrinya sudah tidak ingin lagi menggunakan pembalut buatan suaminya. Karena Gayatri tak ingin membuat malu dirinya sendiri. Gayatri lebih baik mati daripada harus menahan malu. Gayatri takut kelakuan suaminya ini diketahui orang lain. Bahkan si Han ini menunjukkan pada kedua adiknya, tetapi mereka malah kabur. Lalu Han pun mendatangi rumah kakaknya untuk diminta mencoba pembalut buatannya. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba anak-anak kakaknya ini malah mengeluarkan pembalut dari sakunya Han. Melihat hal itu, kakaknya merasa sangat malu. Karena kejadian itu disaksikan oleh keluarga suaminya. Dan akibat kejadian itu Han pun dikira sudah gila. Sementara itu ibunya Han pun menyalahkan Gayatri karena semenjak menikah dengan dirinya, kelakuan anaknya ini menjadi aneh. Walaupun begitu, Han merasa tidak peduli dengan ucapan orang-orang. Ia tak peduli disangka gila atau apapun itu. Semua ini ia lakukan demi keselamatan istrinya dan juga para wanita. Han tidak putus asa, ia pun mencari orang yang bisa mencoba pembalut ये तो miliknya. गोलगप्पे से भी शर्मा रही है। बेटा यीशु से पूछो, उनके पास तुम्हारे हर सवाल। Ia pergi ke salah satu kampus kedokteran. Saat di sana, ia pun bertemu dengan seorang gadis yang bersedia untuk membantunya. Hal itu pun diketahui oleh para tetangganya saat bertemu dengan gadis muda di sebuah kampus kedokteran. Dan seperti biasa, mulut para tetangga memang selalu meresahkan. Mereka yang melihat hal itu menyebarkan gosip yang tidak-tidak tentang Han. Mereka menuduh Han selingkuh dengan gadis lain. Mendengar hal itu membuat Gayatri sangat marah. Ia terlanjur sakit hati tak mau lagi mendengarkan penjelasan dari suaminya. Dan kini beredar gosip tentang Han. Sementara itu teman-teman si gadis yang dimintai tolong tidak mau mencoba pembalut buatan Han. Yang karena mereka tidak yakin dengan pembalut itu. Bisa saja itu tidak bersih dan lain-lain. Mereka takut hal tidak diinginkan terjadi kepada mereka. Pada suatu hari anak tetangganya ada yang baru memasuki masa pubertas. Han yang mengetahui hal itu, ia memiliki sebuah ide untuk memberikan tetangganya itu pembalut buatannya. Akan tetapi, perbuatannya itu diketahui oleh orang tua si gadis. Dan para tetangga lain pun kini mengetahui kelakuan si Han. Dan akibat kejadian itu, Han dan semua keluarganya mendapat hinaan dan ejekan dari orang lain. Gayatri yang muak dengan kelakuan Han, ia pun berniat untuk meninggalkannya. Namun Han yang sangat mencintai istrinya, ia memohon agar Gayatri tidak meninggalkannya. Namun karena Gayatri juga sangat mencintai Han, ia pun memberikan kesempatan kedua kepada suaminya. Gayatri meminta Han untuk memberikan pembalutnya hanya pada dirinya saja. Jangan pada orang lain, biarlah dirinya yang mencobanya. Dan ini akan menjadi rahasia mereka berdua. Singkat cerita, Gayatri pun datang bulan. Ia mencoba pembalut yang dibuat suaminya, namun tidak berhasil. Lalu Gayatri menyuruh suaminya untuk berhenti karena tidak semua hal ini bisa dilakukan untuknya. Akan tetapi Han ini memiliki tekad yang sangat kuat. Kali ini ia akan mencobanya terlebih dahulu sebelum ia memberikannya kepada orang lain. Han pun meminta darah kambing pada seorang teman yang berprofesi sebagai penjual daging. Ia pun memasukkan darah itu pada bola karet yang sudah diberi selang untuk menyalurkan darah itu. Dan ia mencoba memakai celana dalam yang sudah ada pembalutnya. Ia mencoba berbagai gerakan, berbagai gaya melihat apakah darah itu akan tembus pada celananya atau tidak. Ia pun sangat senang karena usahanya selama ini berhasil. Lalu ia pun pulang bersama sepedanya. Namun saat di perjalanan, ternyata darah itu menodai celananya. Akibat tertekan saat ia mengendarai sepeda itu. Dan karena hal itu para warga pun melihat kelakuannya. Mereka semua berpikir bahwa Han ini memang benar-benar sudah gila. Mereka juga beranggapan bahwa
Han ini memiliki penyakit dan ada pula yang beranggapan Han ini mengikuti aliran sesat. Han banyak menerima hujatan, cacian, dan makian dari warga. Karena malu dan tak tahan dengan kelakuan aneh yang dilakukan Han, kakak dan ibunya pun menyuruh semua orang untuk menjauhi Han. Dan setelah kejadian itu, Gayatri istrinya tidak bisa lagi menahan malu. Ia pun meninggalkan suaminya. Han sungguh sangat kecewa dan sedih karena ditinggal Gayatri. Daripada harus menanggung malu, Gayatri lebih memilih untuk meninggalkan Han. Dan setelah kepergian istrinya, Han pun berniat untuk meninggalkan desanya. Ia memiliki tekad yang kuat untuk menyelamatkan para kaum wanita. Dan ia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya bisa melakukannya. Lalu Han pun mencari perbedaan antara pembalut miliknya dengan pembalut yang beredar di pasaran. Ternyata selama ini salah. Bahan pembalut itu adalah serat selulosa, bukan kapas. Kemudian ia pun bekerja di rumah seorang profesor. Hal itu ia manfaatkan untuk mendapatkan ilmu tentang apa yang ia cari selama ini. Akan tetapi setiap harinya profesor itu selalu sibuk. Sehingga ia pun tak mendapatkan ilmu apa-apa. Karena kedekatan Han dengan anak profesor, ia pun membantu Han untuk mencari tahu tentang serat selulosa. Mereka mencari informasi melalui Mbah Google. Akhirnya mereka pun menemukan sebuah pencerahan. Mereka menemukan sebuah perusahaan di Amerika yang menjual serat itu. Lalu Han pun menelpon perusahaan tersebut untuk mengirimkan sampel. Memang rezeki anak soleh, perusahaan itu bersedia memberikannya. Singkat cerita, paketnya pun sampai. Ia pun segera membuka paketnya. Tetapi ia hanya melihat setumpuk kardus putih. Ia bingung karena tidak menemukan barang yang ia inginkan. Tak lama setelah itu, anjing si majikan ini mencakar-cakar kardus putih itu. Dan ternyata itu serat yang selama ini ia cari. Tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun segera menghancurkan serat itu agar menjadi seperti kapas. Namun ketika si Profesor DR pulang dan ia melihat kekacauan di rumahnya, lalu si Han pun menjelaskan kalau dirinya ingin membuat pembalut. Mendengar hal itu, si Profesor mencoba menjelaskan kepada Han bahwa membuat pembalut itu tidak semudah yang ia bayangkan. Tentu ada mesin khusus yang harus digunakan untuk membuat sebuah pembalut. Dan harga mesin itu tidaklah murah. Si Profesor itu malah menghina Han. Ia berkata bahwa bagaimana seorang laki-laki yang tidak berpendidikan dan tidak punya uang bisa membeli alat yang mahal. Han pun sangat sakit hati atas perkataan si Profesor. Namun bukan Han namanya jika ia harus menyerah di tengah jalan. Lalu ia mempunyai sebuah ide. Ia beranggapan bahwa jika ia tak bisa membelinya, maka ia pasti bisa membuatnya. Ia pun meninggalkan rumah si Profesor dan memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah yang tidak layak huni. Dan untuk ia bisa membuat mesinnya, ia pun meminjam uang pada rentenir untuk membeli alat-alat yang ia butuhkan. Walaupun ia tak berpendidikan, justru ia sangat cerdas. Berkat usaha dan kerja kerasnya, pada akhirnya ia pun berhasil menciptakan mesin pembalut versinya dia. Sungguh banyak sekali rintangan dalam hidupnya, tetapi ia dapat menghadapinya. Seperti kata pepatah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan ia pun berhasil membuat pembalut versinya. Akan tetapi ia bingung pada siapa ia harus mengetes pembalut buatannya. Sedangkan kini dia seorang duda dan tidak punya siapa-siapa. Pada malam harinya, beberapa wanita yang sedang mencari pembalut temannya. Dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Han. Karena ia selalu membawa pembalut di sakunya. Dengan senang hati, Han pun memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu bernama Pari. Keesokan harinya, Han pun pergi mencari Pari dan ia pun berhasil menemui Pari. Han pun kemudian menanyakan tentang pembalutnya kepada Pari. Mendengar hal itu, Pari sedikit kesal karena seorang pria bertanya tentang pembalutnya. Ia pun berkata bahwa, ya pembalut mah memang seperti pembalut lah. Mendengar itu, Han pun sangat senang. Berarti kali ini pembalutnya berhasil. Lalu ia pun menceritakannya kepada Pari. Jika pembalut yang ia gunakan itu buatannya Han pun sangat berterima kasih pada Pari karena ia sudah mau mencobanya. Hari itu Han sangat senang. Scene pun beralih, kita akan diperlihatkan di mana Gayatri di kediamannya. Sebenarnya Gayatri ini masih sangat mencintai Han. Ia menunggu kepulangannya Han. Meski saat itu ia telah meninggalkan suaminya, tetapi kakaknya minta Gayatri untuk bercerai dengan Han. Tak lama setelah itu, Gayatri mendapat telepon dari Han. Gayatri pun senang mendapatkan telepon dari Han. Han menceritakan kalau sekarang berhasil membuat pembalutnya sendiri.
Yang awalnya senang, kini Gayatri kecewa. Bukan menanyakan kabar, justru Han malah membahas pembalut. Lalu telepon pun diambil alih oleh kakaknya Gayatri. Ia mengatakan kalau Gayatri akan menceraikannya. Mendengar hal itu seketika membuat Han sangat hancur. Han pun kemudian pulang. Ia bertemu dengan Pari. Karena Pari sangat penasaran, ia pun meminta Han untuk menunjukkan mesin pembuat pembalut versinya. Han pun menunjukkan mesinnya. Han juga memberikan beberapa pembalut lagi pada Pari. Singkat cerita, Pari yang sekarang sudah berada di Delhi, ia menceritakan tentang Han yang membuat mesin pembuat pembalut pada ayahnya. Ayahnya yang mendengar hal itu menyuruh Han datang ke Delhi. Ia akan mengikut sertakan Han pada kompetisi inovasi terbesar. Jika ia berhasil memenangkan kompetisi itu, ia akan dikenal seluruh dunia dan mendapatkan hadiah uang. Han yang mendengar hal itu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Han pun pergi ke Delhi untuk mengikuti kompetisi itu. Saat kompetisi berlangsung, dengan senang hati Han menjelaskan apa yang ia punya. Ia membuat sebuah alat untuk membuat pembalut. Ia pun menjelaskan semuanya dan Han pun berniat untuk menjual pembalutnya itu dengan harga 2 rupiah saja. Agar seluruh wanita India dapat memakai pembalut untuk kesehatannya tanpa harus memikirkan harga yang sangat mahal. Dan tiba saatnya untuk pengumuman. Namun sayang sekali bukan Han pemenangnya. Ia merasa kecewa dan ia pun memutuskan pergi dari gedung tersebut. Tak lama setelah itu, Ayang Pari mengejar mereka. Ia berkata bahwa Han telah memenangkan penghargaan presiden untuk inovasi perubahan kehidupan di tahun ini. Dan sekarang semua orang memuji Han, termasuk semua warga desanya dan keluarganya. Dan juga Gayatri. Mereka yang tak menyangka keberhasilan yang Han capai. Mereka semua merasa bersalah kepada Han. Han pun berkata pada Pari bahwa dirinya tidak ingin membuat hak cipta atas mesin yang ia buat. Karena tujuan ia membuat mesin itu adalah agar seluruh wanita di India dapat menggunakan pembalut untuk kesehatan. Dan ia akan menjualnya dengan harga yang sangat murah agar semua wanita dapat membelinya. Keesokan harinya Han pun pulang ke rumah. Seluruh warga desa itu menyambut kedatangan Han. Namun saat mereka tahu apa yang kemudian membuat Han ini terkenal, mereka semua merasa kecewa dan marah, kemudian menghujat Han. Lalu ia pun menelpon Pari yang meminta Pari untuk memberikan hak cipta mesin buatannya saja. Karena Han sangat kecewa dengan warga desa. Ia berkata bahwa ini bukan inovasi melainkan sebuah kutukan. Meski saat itu Pari ada sebuah pertemuan wawancara kerja, tetapi demi Han ia rela meninggalkannya. Dengan senang hati Pari pun membantu Han. Mereka mencoba menjual pembalutnya itu dari rumah ke rumah. Dan mereka juga berhasil meyakinkan para wanita untuk memakai pembalut itu demi kesehatan mereka. Dan kini Han pun dapat kembali tersenyum lebar. Karena yang kita tahu senyum Han ini sudah lama menghilang. Dan semua ini berkat Pari yang selalu mendukung Han. Hari demi hari usaha mereka berdua semakin berkembang. Dan kini mereka sudah memiliki pegawai. Dan sekarang bukan hanya pembalut murah yang ia berikan. Ia juga dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk para wanita di sana. Ia menjelaskan cara-cara membuat pembalut. Dan karena kini usahanya semakin sukses, kini ia memberikan nama untuk produknya dengan nama Pari, yaitu nama seorang wanita yang mendukung dan menemaninya. Dan kini usaha mereka berdua pun semakin sukses. Mereka berjualan dari desa ke desa dan membuat pabrik di sana. Han kini semakin sukses, wajahnya semakin muncul di mana-mana. Hingga pada suatu ketika, ia mendapatkan sebuah undangan dari PBB di Amerika Serikat. Lalu Pari dan Han pergi ke sana. Han pun merasa sangat gugup, namun Pari meyakinkannya dan juga memberikan kecukupan untuk membuat Han sedikit tenang. Dan tiba saatnya Han mengisi acara PBB, ia menceritakan tentang pembalut ciptaannya. Dan ia menceritakan semuanya dari awal hingga kini ia bisa sukses. Seluruh tamu undangan merasa bangga dan salut pada Han. Han juga berkata bahwa dirinya tidak akan pernah mencapai titik ini tanpa bantuan seorang wanita cantik yang bernama Pari. Pari adalah wanita yang selalu mendukungnya, yang selalu memberinya masukan, dan tak dapat dipungkiri kedekatan mereka berdua menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Namun saat Pari akan memberi kecupan pada Han, tiba-tiba si Gayatri menelponnya. "Kemarin kemana aja tuh, Neng?" Dan hal itu membuat Han dilema antara ia mempunyai seorang istri yang dari awal sangat ia cintai, di sisi lain kehadiran Pari yang selalu ada untuknya, selalu mendukungnya, menemaninya dalam suka dan duka. Karena hal itu Pari pun memilih mundur dan ia memendam perasaannya itu. Meskipun ia sangat terluka, tetapi mau gimana lagi, ia tak bisa memaksakannya. Singkat cerita, Han pun kembali pulang ke desanya. Han disambut dengan meriah oleh orang-orang yang telah menghina mencaci maki dirinya.
Mereka menyambut Han dengan sangat baik, termasuk istri dan keluarganya. Dan pada akhirnya Han pun berhasil membawa perubahan untuk para warga India. Dan film pun selesai. Sungguh banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari perjuangan Han ini ya. Karena apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, cepat atau lambat pasti akan membuahkan hasil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.